Bab Assalamualaikum warahmatullahi 821 sampai 825. Mendengar pertanyaan Ye Chen, Tang Sihai tersenyum masam dan berkata dengan sedih, "Tuan, kebanyakan orang di dunia ini seperti ini. Mereka tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, dan mereka hanya bergantung pada orang lain saat mereka membutuhkannya. Orang lain memberikan diri mereka sendiri bantuan dan dukungan. Tetapi begitu mereka tidak membutuhkan orang lain, mereka akan segera memalingkan muka, dan bahkan menyalahkan orang lain karena mencuri pusat perhatian mereka." Tang Sihai berkata dengan emosi, "Kamu tidak tahu. Saat itu ketika kamu ayah memimpin mereka ke dalam pertempuran sengit dengan keluarga Rothschild, mereka menyanjung mereka semua, dan bahkan mengambil inisiatif untuk mendirikan aliansi bisnis Yanjing, dan memilih ayahmu sebagai ketua pertama dari aliansi tersebut. Ayah mengalahkan keluarga Rothschild, mereka segera membubarkan aliansi bisnis, bahkan memfitnah ayahmu karena gagal beroperasi dan melewatkan kesempatan untuk mengalahkan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild bekerja sama untuk merugikan kepentingan keluarga besar di Yanjing." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan pembuluh darah yang menonjol ketika dia mendengar ini, dan berteriak dengan suara rendah dengan marah, "Kelompok orang ini sudah terlalu banyak." Tang Sihai menghela nafas, "Hei, Tuan, ada begitu banyak orang di Yanjing yang mempekerjakan orang maju dan tidak menggunakan orang mundur. Saat itu, ayahmu mulai menentang keluarga Rothschild, pahlawan, tiba-tiba menjadi objek kecemburuan dan fitnah oleh semua orang di Yanjing. Pada analisis terakhir, ayahmu adalah terlalu bagus." Tang Sihai berhenti sejenak, dan melanjutkan, "Sebuah pohon indah di hutan, dan angin akan menghancurkannya. Itu adalah kebenaran abadi. Dalam analisis terakhir, dia terlalu baik, jadi seluruh keluarga Yanjing berbalik senjata mereka padanya." Keluarga Rothschild melihat bahwa dia menjadi sasaran kritik publik, segera membuat komebak, dan mereka juga sangat berbahaya, secara terbuka menyatakan bahwa itu adalah dendam pribadi antara keluarga Rothschild, keluarga Ye, dan dia, dan tentu saja biarkan semua keluarga lain mengawasi api. Nada bicara Tang Sihai menjadi semakin marah. Orang tua itu melihat bahwa keluarga Ye akan menjadi sasaran keluarga Rothschild saja, dan bahkan ada banyak keluarga Yanjing lainnya yang menunggu kesempatan untuk menusuk pisau di belakang punggung mereka. "Jadi kami hanya bisa membunuh ayahmu." Kamu mengusir keluarga Ye, dan mengumumkan kepada publik bahwa ayahmu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Jadi ayahmu membawamu dan ibumu dan meninggalkan Yanjing ke Jinling. Ekspresi Ye Chen sangat suram. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ini adalah seluruh keluarga besar di Yanjing yang mengkhianati keluarga Ye, dan kemudian keluarga Ye memilih untuk mengkhianati ayahku, dan akhirnya membunuh ayahku. Keluarkan itu sebagai kambing hitam, dan biarkan keluarga kami bertiga menanggung kemarahan keluarga Rothschild sendirian." Tang Sihai mengangguk ringan, dan berkata dengan mata merah, "Memang seperti ini saat itu." Mata Ye Chen penuh dengan pembunuhan, dan dia berkata dengan dingin, "Mereka semua adalah sekelompok bajingan yang menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, dan jatuh ke dalam masalah. Aku, Ye Chen, bersumpah kepada Tuhan, setiap bajingan ini dihitung sebagai satu, dan saya pasti akan membuat mereka membayarnya." Tang Sihai buru-buru berkata, "Tuan, jangan impulsif di Yanjing. Kecuali keluarga Gu, semua keluarga lain berpartisipasi dalam hal ini dari keluarga Su, yang telah berjalan lancar tahun-tahun ini, hingga aset yang hampir tidak melebihi puluhan miliar. Anda tidak boleh menjadi musuh publik mereka." Ye Chen berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya, Kamu Chen, aku bukan orang yang pemalu. Orang-orang ini, bahkan termasuk keluarga Ye, mereka semua adalah kaki tangan yang membunuh orang tuaku, dan aku tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah." Setelah selesai berbicara, dia menatap Tang Sihai dan berkata dengan serius, "Butler Tang, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku tidak bodoh. Ketika aku masih muda dan kurang kuat,
Aku tidak akan gegabah melawan keluarga besar di Yanjing. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menghemat energi, dan beri mereka kejutan. Tang Sihai menghela nafas ringan, mengangguk dan berkata, Tuan, bukan hanya Anda ingin membalaskan dendam Tuan kedua dan istri kedua. Saya juga telah menantikan hari ini untuk waktu yang lama. Jika Anda punya kebutuhan apapun, saya bersedia melalui api dan air untuk itu. Ye Chen mengangguk dan berkata, Pelayan Tang, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Anda, saya pasti akan memberitahu Anda, Tang. Sihai buru-buru berkata, Tuan, saya punya sedikit saran, saya ingin tahu apakah Anda ingin mendengarnya. Ye Chen berkata, Tolong beritahu saya. Tang Sihai berkata, Tuan muda, jika Anda ingin orang-orang di Yanjing yang telah mengecewakan ayah Anda untuk membayar harganya, pertama-tama Anda harus memegang teguh keluarga Ye di tangan Anda terlebih dahulu, dan lalu buatlah rencana terperinci dan lengkap untuk menghancurkan keluarga-keluarga ini satu persatu. Ye Chen bertanya kepadanya, jika saya memegang keluarga Ye di tangan saya, menurut Anda keluarga mana yang akan saya hancurkan terlebih dahulu? Keluarga Su, Sihai berkata tanpa ragu. Keluarga Su adalah yang terkuat, membunuh mereka setara dengan mencapai setengah dari tujuan. Terlebih lagi, sekelompok orang yang menikam ayahmu di belakangmu semuanya direkrut oleh keluarga Su. Seorang anti-aliansi kamu dibentuk secara pribadi, dan keluarga Su adalah pemimpinnya. Aliansi anti-Ye, Ye Chen mencibir, sungguh aliansi anti-Ye? Hanya untuk 4 kata, saya tidak akan menyerah dengan keluarga Su. Tang Sihai berkata, ngomong-ngomong, Tuan muda, Tuan memanggil semua kerabat langsung untuk rapat hari ini, dan menyebut Anda dan keluarga Su. Oh, Ye Chen mengerutkan kening. Dan bertanya kepadanya, apa yang kamu katakan? Tang Sihai menatap Gu Qiuyi, dia ragu sejenak, dan berkata, izinkan saya mengatakannya secara langsung. Sejak fisikawan tua membantu keluarga Ye memperbaiki Gunung Yeling, sang master telah menunggu lepas landas kedua dari keluarga Ye. Kali ini fisikawan tua juga telah pergi. Dia menyematkan harapan keluarga Ye untuk lepas landas pada Anda. Jadi dia ingin Anda kembali, dan kemudian membiarkan Anda menikah dengan keluarga Su. Keluarga Su. Ye Chen dan Gu Qiuyi terkejut dan bertanya serempak mengucapkan sepatah kata. Iya, itu keluarga Su. Tang Sihai menghela nafas, dan berkata, Su Ziyu, wanita tertua dari keluarga Su, sangat dihargai di keluarga Su, siapapun yang menikahinya pasti akan mendapatkan banyak sumber daya dari keluarga Su. Jadi Tuan berpikir biarkan Anda pergi, dan biarkan saya membujuk Anda. Setelah selesai berbicara, dia melirik Gu Qiuyi lagi, dan berkata dengan canggung, Tuan juga mengatakan bahwa jika keluarga Su tidak dapat melakukannya, Mas Gu juga kandidat yang sangat baik. Gu Qiuyi langsung tersipu. Ye Chen berkata dengan dingin, ketika ayah saya dituduh oleh ribuan orang, alih-alih melindungi keluarga kami bertiga dari angin dan hujan, dia mengusir kami. Sekarang dia ingin saya membantu keluarga Ye lepas landas, itu hanya lamunan. Tang Sihai mengangguk dan berkata, Tuan muda, meskipun tindakan Tuan agak berlebihan, Anda tidak perlu terlalu marah. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagus untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda bisa berjanji dia untuk menyelesaikan kontrak pernikahan dengan Nona Gu. Dan kemudian ambil kesempatan ini untuk meminta lebih banyak sumber daya dari keluarga Ye. Jika Anda bisa menjadi kepala keluarga Ye berikutnya, dan kemudian berurusan dengan keluarga Su, peluang Anda untuk menang akan bertambah banyak. Menjadi kepala keluarga Ye, Ye Chen tersenyum ringan, dan berkata dengan sedikit jijik, saya tidak tertarik menjadi kepala keluarga Ye. Tang Sihai buru-buru berkata, Tuan, jangan lupa, keluarga Ye adalah keluarga terbesar kedua di Yanjing dan bahkan seluruh negeri. Jika Anda bisa mendapatkan keluarga Ye, maka jarak antara Anda dan keluarga Su akan semakin dekat. Ye Chen melambaikan tangannya. Berkata, Pelayan Tang, suatu hari,
Saya akan menggunakan tangan saya sendiri untuk mengalahkan keluarga Su dan semua keluarga lain yang telah mengecewakan ayah saya. Saya akan mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk membuat mereka berlutut di depan saya, kuburan orang tua, untuk bertobat. Tang Sihai menghela nafas, Tuan. Jika Anda mendapatkan keluarga Ye, hari ini akan datang lebih cepat. Saya tidak ingin pergi kembali ke keluarga Ye karena ketika hari itu tiba, bahkan keluarga Ye harus berlutut. Tang Sihai terintimidasi oleh sikap tegas dan aura keras Ye Chen. Saat ini, dia melihat bayangan Ye Changnying di tubuh Ye Chen. Pada saat itulah dia melepaskan rencananya untuk membujuk Ye Chen untuk kembali ke keluarga Ye dan bersaing untuk menjadi kepala keluarga Ye. Karena dia tahu bahwa keluarga Ye tidak layak untuk Ye Changnying saat itu, dan sekarang, mereka juga tidak layak untuk putra Ye Changnying. Jadi, dia segera menyatakan kepada Ye Chen, Tuan, mulai sekarang, saya akan mengikuti perintah Anda. Jika Anda perlu, saya dapat meninggalkan keluarga Ye kapan saja dan berkonsentrasi untuk berada di sisi Anda. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, sekarang jangan terburu-buru, tapi di masa depan saya mungkin sangat membutuhkan butler Tang untuk meninggalkan keluarga Ye dan keluar untuk membantu saya. Ye Chen juga ingin membawa Kobayashi Ichiro ke Jepang sebelum tahun baru Imlek, sepenuhnya memegang Kobayashi Pharmaceutical di tangannya sendiri, dan kemudian membiarkan Kobayashi Pharmaceutical sepenuhnya berdaya untuk memproduksi Jiuxuan Wei-san untuk dirinya sendiri, dan kemudian mengembangkan obat pelindung hati dan merebut pasar global dengan cepat. Industri farmasi terkait dengan kesehatan manusia, selama ada teknologi inti, profitabilitas sama sekali tidak menjadi masalah, dan mudah untuk menjadi grup multinasional raksasa. Jika dia mengembangkan Jiuxuan Pharmaceutical menjadi perusahaan farmasi top dunia, baik keluarga Ye maupun keluarga Su tidak akan mampu bersaing dengannya. Kobayashi Pharmaceutical memiliki beberapa basis produksi di Jepang dengan kapasitas produksi yang besar. Tentu tidak realistis untuk memindahkan semuanya kembali ke China. Oleh karena itu diperlukan orang yang dapat diandalkan untuk mengawasinya di Jepang dan menjabat sebagai ketua Kobayashi Pharmaceutical. Pada saat itu, Kobayashi Pharmaceutical harus berganti nama menjadi Jiuxuan Pharmaceutical, dan pasti tidak akan membiarkan orang bodoh seperti Kobayashi Ichiro menjadi ketuanya. Oleh karena itu, Tang Sihai menjadi kandidat yang paling cocok di mata Ye Chen. Meskipun Tang Sihai tidak tahu apa yang Ye Chen ingin dia lakukan, dia tetap berkata tanpa ragu, aku akan mendengarkan perintahmu kapan saja, Ye. Chen mengangguk dan berkata, kemarilah hari ini, pelayan Tang, aku kembali dengan putri saya dulu. Saya harus kembali ke Jinling besok. Tang Sihai bertanya dengan heran, Tuan, apakah Anda akan pergi begitu cepat? Ye Chen berkata, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika saya tidak melakukannya jangan kembali, sudah terlambat. Tang Sihai berkata, kalau begitu aku akan membawamu dan Nonagu keluar. Ye Chen berkata, oh, omong-omong, daun teh yang kamu buat cukup bagus. Bawakan aku beberapa, dan saya akan mengirimnya kembali ke ayah mertua saya, yang menipu orang-orang dari WeChat. Penjual teh kecil itu membeli seikat teh sampah di tangannya, dan dia tidak dapat mengembalikan yang berharga. Tang Sihai buru-buru berkata, Tuan, tunggu sebentar, saya akan mengatur seseorang untuk membawa mereka. Segera, seorang manajer kedai teh membawa beberapa kotak hadiah yang indah berjalan dengan cepat. Tang Sihai berkata kepada Ye Chen, Tuan, ini adalah Mingqian Longjing terbaik, Jinjun Mei Premium dan Puer Tua, Anda dapat membawa mereka kembali ke Tuan Xiao untuk dicicipi. Jika Anda suka, saya akan mengirimkannya kepada Anda di masa depan. Ye Chen mengambil tehnya dan berterima kasih. Pelayan Tang, kamu punya hati, terima kasih. Tang Sihai buru-buru membungkuk dan berkata, aku tidak berani. Perpisahan dengan Tang Sihai, Ye Chen dan Gu Qiuyi kembali ke villa Gu bersama. Dalam perjalanan, Gu Qiuyi tetap diam,
seolah ada sesuatu yang dipikirkannya. Melihat alisnya yang cantik selalu sedikit mengernyit, Ye Chen mau tidak mau bertanya padanya, "Nini, apa yang kamu pikirkan?" Gu Qiuyi kembali ke akal sehatnya dan berkata, "Kakak Ye Chen, kamu dan Xiao Churan itu tidak punya, apakah ini benar-benar bagus?" Ye Chen bertanya dengan heran, "Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini?" Gu Qiuyi berkata, "Aku hanya ingin tahu, dan aku juga sedikit khawatir." "Apa yang kamu khawatirkan?" "Saya khawatir jika hubungan Anda benar sangat baik. Apa yang harus saya lakukan di masa depan?" Ye Chen sedikit tersenyum dan bertanya padanya, "Sebelum Anda bertemu saya, apakah Anda pernah berpikir tentang apa yang akan Anda lakukan di masa depan?" Gu Qiuyi mengangguk, "Pikirkan, sebelum aku bertemu denganmu, aku merasa bahwa aku harus menemukanmu. Jika aku tidak dapat menemukanmu, aku akan tetap melajang. Lagi pula, aku tidak punya perasaan untuk pria lain." Ye Chen bertanya, "Jika kamu benar-benar tidak dapat menemukanku, kamu tidak dapat tetap melajang sampai kamu berusia 30 atau 40. "Bukan," Gu Qiuyi berkata dengan serius. "Jangan bicara tentang 30 atau 40. Jadi bagaimana dengan 50 atau 60? Keberadaan merugikan diri saya sendiri. Jadi saya lebih suka kekurangan daripada pelecehan. Jika saya tidak dapat menemukan Anda, maka saya mungkin menghabiskan sebagian besar hidup saya berkeliling dunia. Ketika saya tua, saya akan temukan tempat favorit untuk menetap, tanam bunga dan rumput, lalu beternaklah hewan kecil, sumbangkan semua harta keluarga Anda sebelum Anda mati. Tidak buruk hidup seperti ini." Kata-kata persuasi Ye Chen mencapai bibirnya, dan dia menelannya kembali. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam kehidupan Gu Qiuyi, dan tidak peduli apakah dia bersamanya di masa depan, jejak ini tidak akan pernah terhapus. "Inilah yang saya berutang padanya, dan itu juga tanggung jawab saya yang tidak dapat diabaikan. Hanya saja, saat ini, dia masih belum bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya, untuk memutuskan hubungan antara gadis di depanku dan diriku sendiri selama lebih dari 20 tahun. Malam itu, Lin Wanqiu memasak sendiri di dapur dan memasak meja berisi makanan mewah dan lezat. Gu Yanzong mengeluarkan moutai teratas yang dia simpan untuk pernikahan Gu Qiuyi, dan minum bersama Ye Chen. Ye Chen akan pergi, dan suami istri itu sedikit enggan. Tetapi keduanya juga tahu betul bahwa Ye Chen tidak hanya memiliki keluarga kecil sendiri di Jinling, tetapi juga memulai bisnisnya sendiri di Jinling. Ye Chen belum pernah ke Emgrand Group yang diberikan oleh keluarga Ye beberapa kali, dan dia tidak mengambil 1 sen pun uang dari Emgrand Group. Ye Chen tidak menghabiskan banyak uang untuk 10 miliar yang Ye keluarga memberi, dan hampir semua uang yang dia habiskan kemudian berasal dari dia. Saya mendapatkannya sendiri, atau mendapatkannya dari Kobayashi Pharmaceutical. Farmasi Jiuxuan saat ini telah mendapatkan reputasi besar di negara ini, dan Jiuxuan Weisan telah menjadi terkenal baik di dalam maupun luar negeri karena efek obatnya yang kuat dan tak tertandingi dalam waktu singkat. Setelah mencoba obat perut ajaib ini, banyak orang asing yang dengan panik membelinya dan bersiap untuk membawanya kembali ke negara mereka sendiri dan membaginya dengan orang yang mereka cintai. Hal ini semakin mengarah pada permintaan Jiuxuan Weisan. Saat ini, pasokan Jiuxuan Weisan sedikit. Distributor di seluruh negeri memegang banyak uang, berharap untuk mendapatkan lebih banyak tempat. Menurut perkembangan, Jiuxuan Weisan kemungkinan akan menjadi obat lambung terlaris dan paling terkenal di dunia. Kepraktisan dan penerapan obat lambung sangat luas. Orang di seluruh dunia, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau ras, akan memiliki permintaan ini. Oleh karena itu, ini juga berarti prospek pengembangan Jiuxuan Pharmaceutical di masa depan tidak terukur. Baik suami maupun istri percaya bahwa jika suatu hari, Ye Chen dapat memproduksi secara massal pil peremajaan yang ajaib,
maka Ye Chen pasti akan menjadi orang terkaya di dunia, tidak terkecuali. Oleh karena itu, mereka juga tahu bahwa bagi Ye Chen sekarang, Jinling adalah basisnya, bentengnya, dan landasan untuk karir pribadinya. Keesokan paginya, Ye Chen hendak mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Gu Qiuyi, dan kemudian naik taksi ke stasiun sendirian, tetapi tanpa diduga, Gu Yanzong bersikeras untuk mengantarnya sendiri. Yang menemaninya adalah Lin Wanqiu dan Gu Qiuyi. Ye Chen tidak ingin mereka mengalami banyak masalah, tapi dia tidak bisa menahan kebaikannya, jadi dia setuju. Dalam perjalanan, Gu Yanzong mengendarai sedan Rolls-Royce miliknya, Lin Wanqiu duduk di kursi penumpang, dan Ye Chen serta Gu Qiuyi duduk di kursi belakang. Gu Qiuyi selalu dalam suasana hati yang rendah, tetapi karena orang tuanya ada di dalam mobil, dia tidak membuka mulut untuk berbicara, dia tampak seperti penuh kekhawatiran sepanjang jalan. Melihat garis besar bandara sudah terlihat di luar jendela, Gu Qiuyi memberanikan diri untuk mengulurkan tangannya, diam-diam meraih telapak tangan Ye Chen, dan mencubit erat tangan Ye Chen dengan tangan kecilnya. Ye Chen tanpa sadar menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa Gu Qiuyi sedang menatapnya dengan mata benci dan keras kepala, dan dia merasa sedikit bersalah. Rolls-Royce diparkir dengan mantap di gerbang lantai keberangkatan bandara, dan Ye Chen dengan lembut menarik tangannya dari tangan Gu Qiuyi, dan berkata kepada mereka bertiga, "Paman Gu, Bibi Lin, dan Nanan, kamu bisa saja jaga aku, jangan keluar dari mobil, ada begitu banyak orang di bandara, tidak baik dilihat oleh orang lain, terutama putriku, yang masih menjadi publik figur." Gu Qiuyi buru-buru berkata, "Aku bisa memakai topeng." Lin Wanqiu berkata saat ini, "Oke, putriku, meskipun aku memakai topeng, kamu hanya bisa mengirim Chener ke pos pemeriksaan keamanan, jaraknya tidak terlalu jauh, jadi jangan mengambil risiko ini." Gu Yanzong juga mengangguk dan berkata, "Ya, jangan menyusahkan saudaramu Ye Chen juga." Baiklah kalau begitu, Gu Qiuyi hanya bisa mengangguk sedikit, menatap Ye Chen, dan berkata, "Kakak Ye Chen, ingatlah untuk memberitahu saya setelah Anda naik pesawat, dan beritahu saya setelah Anda mendarat." Aye. Chen tersenyum dan berkata, Oke, saya mengerti, jangan khawatir, Lagi pula, Ye Chen keluar dari mobil dan mengambil tas kecil dari bagasi. Setelah itu, dia melambaikan tangan kepada ketiga anggota keluarga Gu melalui jendela mobil, berbalik dan memasuki bandara. Begitu dia memasuki bandara, dia menerima telepon dari Dong Ruolin. "Ye Chen, apakah kamu sudah tiba di bandara?" Ye Chen berkata, "Aku di sini dan aku akan melewati pemeriksaan keamanan." Dong Ruolin buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu masuk dulu. Ada sedikit kemacetan lalu lintas di sini, dan mungkin butuh sekitar 20 menit, jadi aku harus tepat waktu." Ye Chen bersenandung, dan berkata, "Kalau begitu sampai jumpa saat istirahat atau di gerbang keberangkatan. Jika tidak berhasil, Anda juga bisa bertemu di pesawat." Tidak ada pertanyaan, Ye Chen menutup telepon, melewati pemeriksaan keamanan sendirian, dan datang ke Terminal T3. Terminal T3 Bandara Yanjing sangat besar, dan terdapat banyak toko mewah di dalamnya. Pada dasarnya merek internasional besar memiliki toko di sini. Ye Chen berpikir bahwa dia hanya menyiapkan beberapa daun teh dari Tang Sihai untuk ayah mertuanya, dan belum menyiapkan hadiah untuk istri dan ibu mertuanya Malan. "Ketika saya pergi, ibu mertua saya menyanjung saya dan meminta saya untuk membawakannya beberapa hadiah. Melihat bahwa dia bukan monster baru-baru ini dan menghormati saya, dia benar-benar ingin memberinya rasa manis. Sedangkan untuk istrinya Xiao Churan, apalagi, wajar jika menyiapkan hadiah untuknya dengan hati-hati. Jadi, dia memanfaatkan waktu ini untuk berbelanja di jalan komersial bandara. Karena Ye Chen biasanya memiliki kebutuhan materi yang sangat rendah dalam kehidupan sehari-harinya,
Jadi dia tidak bisa memikirkan hadiah apa yang akan diberikan kepada istri dan ibu mertuanya untuk sementara waktu. Berpikir bahwa wanita dari segala usia menyukai tas, Ye Chen masuk ke toko Hermes tanpa ragu. Harga Hermes sangat bervariasi. Harga lebih murah sekitar 100.000 yuan. Tapi ini baru permulaan, produk kelas atas mereka selalu bisa mahal hingga jutaan. Karena pakaian biasa Ye Chen, wanita kabinet yang bangga di toko itu memandang rendah dia sedikit. Tetapi dia tidak mengatakan fitnah jahat, tetapi sikapnya kurang lebih tidak sopan. Ye Chen tidak terlalu memperhatikan. Dia melihat sekeliling di toko, dan dia menyukai tas tangan kulit buaya edisi terbatas yang mengesankan di etalase kaca. Tas tangan ini berwarna oranye klasik dari Hermes. Tekstur kulitnya sempurna dan pengerjaannya sangat elegan, sangat cocok untuk penggunaan santai dan bisnis. Ye Chen menyapa wanita kabinet dan bertanya, "Hai, saya ingin tas ini. Tolong bungkuskan untuk saya, wanita." Kabinet itu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan, harga tas ini adalah 58.000 yuan." Ye Chen bersenandung, dan berkata, "Tidak masalah, saya menginginkannya." Saudari kabinet itu berkata lagi, "Maaf, Tuan, Anda perlu memesan tas ini untuk membelinya." Ye Chen bertanya dengan heran, "Beli apa yang Anda maksud dengan barang? Tidak bisakah Anda membayar tas ini saja?" Wanita kabinet itu tersenyum menghina, "Tuan, ini kunjungan pertama Anda ke Hermes, bukan? Anda belum pernah membeli apapun dari Hermes sebelumnya, kan, Ye?" Chen mengangguk kepala, "Tidak, ada apa? Apa masalahnya?" Saudari kabinet mendengus dan berkata, "Ada banyak tas Hermes yang bisa kamu beli jika kamu mau. Kamu bisa memilih sesuka hati jika kamu ingin membeli barang-barang kelas atas dan dasar model di bawah 300.000 yuan. Beli dengan santai. Tetapi yang di atas 300.000 pada dasarnya adalah edisi terbatas. Jangan lihat harga tas ini di toko, yang hanya 580.000. Tetapi selama Anda mengeluarkannya, itu dapat segera dijual seharga 700.000 hingga 800.000. Oleh karena itu, jika Anda ingin membeli tas ini, Anda harus menjadi anggota senior Hermes dan membuat janji dengan manajer toko kami terlebih dahulu. Atau Anda harus membeli aksesori lain dalam jumlah tertentu, dan aksesoris lainnya tidak bisa. Ini adalah model yang populer, dan Anda hanya dapat membeli tas ini jika Anda memiliki cukup 500.000. Ye Chen mengerutkan kening. "Menurut maksud Anda, jika saya ingin membeli tas ini, saya harus membeli 500.000 barang lainnya terlebih dahulu?" "Iya." Saudari kabinet itu tersenyum, "Hermes di seluruh dunia mengikuti aturan ini. Tahukah kamu? Atau apakah kamu hanya mencoba keberuntunganmu, mencoba mengelabui tas ini dari toko kami dan keluar untuk mendapatkan selisihnya?" Untuk barang mewah teratas seperti Hermes, tas tangan edisi terbatasnya memiliki tingkat retensi nilai yang sangat tinggi. Bahkan banyak gaya yang lebih mahal untuk dijual di pasar barang bekas daripada barang bekas. Alasannya adalah pemasaran Hermes yang lapar. Merek lain dapat membeli barang dengan uang, tetapi tidak dengan Hermes. Karena harga di luar toko jauh lebih mahal daripada di toko. Jadi jika ingin membeli sesuatu dari toko mereka sesuai dengan harganya harus membeli ratusan ribu bahkan jutaan aksesoris. Dengan cara ini, jika Anda ingin mendapatkan paket terbatas, Anda harus membayar 1.000.000 yuan atau lebih. Namun, Hermes juga sangat lihai. Jika itu distribusi, Anda tidak dapat membeli model larisnya, Anda hanya dapat membeli model larisnya. Barang yang tidak dapat dijual adalah omong kosong. Misalnya, harga beberapa cincin emas 18K diperkirakan sekitar 1.000 yuan. Tetapi karena tanda Hermes, mereka akan dijual seharga 50.000, 80.000, atau bahkan lebih dari 100.000. Bahkan jika cincin seperti itu dibeli dan dijual, tidak ada yang menginginkannya kecuali jika dijual dengan diskon yang sangat rendah. Setelah Ye Chen memahami aturan Hermes, dia tidak marah. Karena mereka memiliki aturan ini,
maka dia hanya mengikuti aturan tersebut. Jadi Ye Chen berkata, dalam hal ini, maka saya dapat membeli barang-barang lain dengan 500.000 yuan, bukan? Anda bahkan tidak repot-repot menawar harga, jadi Anda siap untuk memintanya. Mendengar ini, dia mengubah ketidakpeduliannya sekarang, melangkah maju dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan hormat, Tuan, izinkan saya menunjukkan kepada Anda hal-hal yang dapat digunakan untuk distribusi di toko kami, dan lihat apa yang Anda butuhkan. Ye Chen mengklik, dia mengangguk. Dan berkata, saya baru saja melihat tas tangan biasa, harganya sepertinya sekitar 160.000, dapatkah itu digunakan untuk distribusi? Ya, saudari kabinet. Berkata tanpa ragu, harga tas itu 158.888, jadi Anda perlu beli 340.000 lagi atau lebih. Ye Chen hendak melihat yang lain, ketika suara seorang wanita datang dari pintu, Hao Yi, saya ingin melihat Hermes. Kemudian, suara pria lain datang, jangan lihat, kita akan pergi ke gerbang boarding. Wanita itu memohon dengan genit, masih ada setengah jam sebelum boarding, bawa aku, ayo belanja. Pria itu berkata tanpa daya, oke, aku hanya bisa berbelanja selama 20 menit. Hao Yi, kamu sangat baik. Segera setelah itu, seorang pria dan wanita muda masuk. Sekilas Ye Chen mengenali pria itu, bukankah dia Koichi Tanaka yang selalu berada di sisi Nanako Ito? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Pada saat ini, perhatian Koichi Tanaka tertuju pada wanita modis dan agak genit di sampingnya. Jadi dia tidak menemukan Ye Chen di toko. Karena keduanya berbicara bahasa Mandarin, Ye Chen berspekulasi bahwa pendamping wanita Koichi Tanaka seharusnya orang Tionghoa. Setelah keduanya masuk, wanita itu mengajak Tanaka Koichi untuk melihat-lihat toko. Segera setelah itu, dia menunjuk ke tas tangan Hermes edisi terbatas yang sudah disukai Ye Chen dan akan dibeli untuk istrinya, dan berkata genit, Hao Yi, saya ingin tas ini. Tanaka Koichi berkata dengan canggung, sayang, kami datang ke Yanjing kali ini untuk mencari dokter terkenal untuk wanita tertua, bukan untuk berbelanja, dan kami tidak menemukan dokter terkenal, jadi saya tidak tahu bagaimana cara kembali. Bagaimana dengan bisnis? Jika Anda benar-benar ingin membeli sesuatu, Anda dapat menunggu sampai Anda kembali ke Jepang, dan saya akan membawa Anda ke Tokyo untuk melihatnya. Wanita itu berkata dengan keras kepala. Saya tidak ingin pergi ke Tokyo untuk melihat, saya ingin yang ini beli tas. Anda harus percaya pada takdir untuk hal semacam ini, dan Anda harus mengambilnya ketika Anda menemukannya. Jika tidak, Anda mungkin tidak akan pernah bisa melakukannya. Beli lagi. Koichi Tanaka berkata tanpa daya, saya memiliki tugas yang sulit pada saya, dan masuk akal bahwa saya tidak dapat membawanya bersama saya. Anda datang ke sini bersama. Saya telah melanggar aturan dengan diam-diam membawa Anda ke sini. Jika Anda terus melakukan belanja terkenal, maka saya tidak akan dapat menjelaskan kepada ketua ketika saya kembali. Wanita itu mendengus dan berkata, saya berasal dari Yanjing sebelum saya berimigrasi ke Jepang. Jika ketua Anda bertanya, Anda dapat mengatakan kepadanya bahwa saya hanya ingin kembali ke kampung halaman saya untuk melihat kerabat, dan untuk berbelanja. Anda juga dapat mengatakan bahwa saya membelinya sendiri. Wanita itu meraih lengan Tanaka Koichi, memohon, Hao Yi, saya sangat suka tas ini, belikan saja untukku. Oke, tolong. Tanaka Koichi ragu sejenak, dan berkata tanpa daya, oke, tapi kamu ingat, ketika kamu kembali, jangan pamer kepada orang-orang di sekitarmu. Apalagi kamu membeli tas ini di Yanjing, apakah kamu mengerti? Wanita itu tersenyum bahagia dan berkata, saya tahu. Setelah selesai berbicara, dia segera melambai ke saudari kabinet di sebelah Ye Chen. Cantik, saya ingin tas ini, bantu saya mendapatkannya. Saudari kabinet itu berkata dengan nada meminta maaf, maaf saya, Nona. Pria ini telah memesan tas ini, dan dia sedang mengambil pengiriman sekarang. Saat dia mengatakan itu,
Saudari kabinet membuat gerakan yang sangat hormat dengan telapak tangannya ke arah Ye Chen yang ada di sampingnya. Ye Chen bahkan tidak repot-repot untuk melihat ke belakang pada mereka. Dia hanya melihat ke konter di depannya, dan berkata kepada wanita loket, "Tolong bantu saya mendapatkan 2 syal jenis ini senilai 30.000 yuan, dan ikat pinggang untuk pria, senilai 28.000 yuan." Saudari kabinet itu mengangguk dengan hormat, dan akan segera membantunya mengeluarkan barang-barang itu. Melihat ini, wanita itu berkata dengan marah, "Hei, bukankah dia sudah selesai mengambil? Karena dia bahkan belum selesai mengambil barang, berarti dia belum check out, kita tinggal menggesek kartunya sekarang, segera setelah itu." Dia buru-buru berkata kepada Koichi Tanaka, "Koichi, cepat keluarkan kartumu." Koichi Tanaka berkata dengan canggung, "Karena suami sudah membuat janji dulu, ayo ganti yang lain." "Tidak," wanita itu buru-buru berkata tanpa berpikir. "Keluar, aku mau yang ini, aku baru saja jatuh cinta dengan yang ini." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke Ye Chen dan berkata kepada Tanaka Koichi, "Haoi, kamu memberinya puluhan ribu dolar sebagai bonus, sehingga dia mentransfer tas ini kepadaku, oke?" Tanaka Koichi benar-benar tidak tahan dengan godaan dan kegenitan pihak lain. Jadi dia harus berkata kepada Ye Chen, "Tuan, pacarku menyukai tas ini, jika Anda dapat memberikannya kepada kami, saya bersedia memberi Anda 100.000 yuan sebagai bantuan. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia berpisah dengannya." Ye Chen melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Wanita itu berkata dengan marah, "Hei, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, dan kamu bisa mendapatkan 100.000 yuan tanpa bayaran. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik, kamu masih tidak setuju? Apakah kamu ingin berbicara dengan singa?" Ye Chen tidak repot-repot berbicara dengannya. Terus berkata kepada saudari kabinet, "Ayo, ambil dompet 58.000 wanita ini untukku juga." "Hei," wanita itu tidak berharap Ye Chen mengabaikan kata-katanya, dan berkata dengan marah, "Pacarku adalah asisten senior keluarga Ito di Jepang, dia adalah orang kepercayaan Ito Yuhiko, kepala keluarga Ito. Jika kamu menyinggung perasaannya, dia akan membiarkanmu saya tidak bisa makan dan berjalan-jalan." Mendengar ini, Ye Chen mendengus dingin. Sebuah keluarga Jepang juga layak pamer di tanah Tionghoa saya, percaya atau tidak. Bahkan jika Ito Yuhiko berdiri di depanku, selama dia berani berpura-pura bersamaku sialan, aku masih memukulinya sampai dia berlutut dan memanggilnya kakek, bajingan, Koichi Tanaka. Yang awalnya merasa sedikit bersalah terhadap Ye Chen karena ketidaksopanan pacarnya, tiba-tiba menjadi geram. Dia memarahi dengan tajam, "Kamu berani tidak menghormati Tuan Ito. Apakah ini terlalu lama?" Ye Chen tersenyum, menoleh untuk melihat Koichi Tanaka, dan bertanya dengan suara dingin, "Tanaka, kan, lama tidak bertemu." Saat Tanaka Hao melihat Ye Chen, seluruh tubuhnya seperti melihat hantu. Dia masih ingat dengan jelas adegan Ye Chen menghancurkan Kazuki Yamamoto dengan satu gerakan. Tidak ada keraguan bahwa Ye Chen pasti orang paling mesum yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah menyangka akan bertemu bintang jahat ini di toko Hermes di Bandara Yanjing. Kakinya melunak, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, berjalan beberapa langkah di tanah, datang ke sisi Ye Chen, dan berkata dengan hormat dan ketakutan, "Tuan Ye, maafkan saya tidak menyangka itu kamu, maafkan aku." Tanaka Haoi secara alami takut pada Ye Chen. Pada awalnya, Kazuki Yamamoto, seorang guru harta karun nasional Jepang, hanya berpura-pura memaksa Ye Chen, dan dia dipukuli menjadi orang yang tidak berguna olehnya. Dia tidak berani tidak mematuhinya, tidak peduli apa yang dia katakan. Jika Marvin Ye tidak senang, dia akan langsung melumpuhkan dirinya sendiri. Tetapi dia hanya bisa berbaring dan kembali ke Jepang. Begitu Tanaka Hao memusnahkan wanita itu, melihatnya tiba-tiba berlutut dan meminta maaf kepada pria ini, dia sangat terkejut,
dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menariknya, dan berkata dengan marah, "Koichi, apakah kamu gila? Kamu adalah ketua Ito di mata generasi muda yang paling menjanjikan. Masa depan tidak terbatas. Bagaimana Anda bisa berlutut di depan orang asing, Koichi?" Tanaka mengulurkan tangannya dengan marah, menarik wanita itu ke tanah, dan berteriak dengan tajam, "Sombong, siapa yang menyuruhmu berbicara kasar di depan Tuan Ye? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Ye." Wanita itu ditarik ke tanah oleh Haoi Tanaka, dan dengan aduh, lututnya sangat sakit. Dia berkata dengan sedih, "Haoi, apa maksudmu dengan itu, begitu Tian?" Zonghao mengangkat tangannya, dia menamparnya dan memarahinya, "Kamu masih berbicara omong kosong di sini, cepat minta maaf." Wanita itu sedikit terkejut dengan pemukulan itu, tetapi melihat Koichi Tanaka sangat gugup, dia juga sedikit takut, jadi dia hanya bisa terbata-bata dan berkata kepada Marvin, "Ye, Pak, ya, maaf, ini semua salahku." Ye Chen terlalu malas untuk mengenal kedua orang ini juga, dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua, ingat, aku tidak peduli berapa banyak orang yang kamu miliki di Jepang. Selama karena Anda berada di China, kalian berdua akan tetap rendah hati untuk saya. Seperti kata pepatah, jika raptors tidak dapat menyeberangi sungai, kalian berdua apa, Koichi?" Tanaka mengangguk dengan tergesa-gesa, dan memohon, "Tuan Ye, saya tahu saya salah. Mulai sekarang, saya akan tetap bersikap rendah hati dan mengajari wanita bodoh ini untuk bersikap rendah hati. Tolong jangan sepengetahuan mereka berdua, dari kami." Ye Chen melambaikan tangannya dengan jijik, "Pergilah." Begitu Tian Zonghao mendengar Ye Chen mengucapkan dua kata ini, dia langsung lega, dan buru-buru berterima kasih, "Terima kasih, Tuan Ye, ayo keluar, keluar." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bangun. Dan hendak keluar lari, Ye Chen tiba-tiba teringat sesuatu, menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar." Hiroshi Tanaka gemetar kaget, dan bertanya dengan gugup, "Tuan Ye, apa lagi yang Anda inginkan?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Aku menanyakan sesuatu padamu, dan kamu menjawabku dengan jujur." "Bagus," Koichi Tanaka buru-buru mengangguk, "jangan khawatir, aku akan tahu segalanya." Ye Chen bertanya dengan dingin, "Bagaimana kabar nona mudamu sekarang?" "Nona?" Begitu Tian Zonghao mendengar pertanyaan Ye Chen, ekspresinya menjadi gelap, dan dia menghela nafas pelan, dan berkata, "Tuan Ye, sejujurnya, Nona Qin sedang berperang dengan Nona Qin, terluka parah. Meskipun dia menyelamatkan nyawanya, tubuhnya tidak sebaik sebelumnya, dan dia sedang memulihkan diri di Kyoto sekarang." Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup saat memikirkan kelembutan Ito Nanako. Namun, dia masih menyembunyikan emosinya. Di permukaan, Furui bertanya dengan tenang, "Apakah ada masalah serius? Apakah saya masih dapat berpartisipasi dalam kompetisi di masa mendatang, Tanaka?" Haoi tersenyum kecut, "Saya pasti tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Wanita muda itu sangat lemah sekarang. Dia hampir tidak bisa berdiri beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak bisa berjalan beberapa langkah. Sekarang dia sering beristirahat di tempat tidur setiap hari. Jika itu baik, saya akan mengambil kursi roda ke halaman untuk berjemur di bawah sinar matahari." Tiba-tiba, adegan gadis tersenyum yang duduk di kursi roda berjemur di bawah sinar matahari muncul di benak Ye Chen, dan dia merasakan sakit di hatinya. Dia bertanya lagi, "Lalu apakah dia dalam suasana hati yang baik?" Tanaka menggelengkan kepalanya. Di permukaan, wanita tertua tampaknya tidak memiliki pengaruh, dan dia bahagia setiap hari, tetapi berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia, dia harus memiliki banyak hal di hatinya. "Jangan khawatir, saya berbicara dengan saya beberapa hari yang lalu, menanyakan apakah ada orang yang ingin saya temui secara khusus, tetapi saya mungkin tidak pernah melihat seseorang dalam hidup saya. Saya tidak tahu apa maksud wanita tertua dengan mengatakan ini.
tetapi saya dapat melihat bahwa saya sangat kecewa pada saat itu. Ye Chen hanya bisa menghela nafas pelan, dan berkata, dia seharusnya tidak memainkan itu cocok. Howie Tanaka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan merasa sangat kasihan pada wanita tertuanya, menyesal. Setelah beberapa saat terheran-heran, dia tidak bisa menahan desahan, Tuan Ye, Anda benar. Pada awalnya, Presiden dan saya menasihati nona muda itu untuk tidak memainkan permainan itu, tetapi nona muda itu menolak untuk setuju. Setelah berbicara, Tanaka Koichi berkata lagi, selama ini, Tuan Presiden telah mencari semua dokter terkenal di Jepang, tetapi mereka tidak dapat mengobati luka nona muda. Itu sebabnya saya datang ke Yanjing untuk mencari perawatan medis untuk nona muda, di Pusat Medis Nasional Yanjing, obat. Ye Chen bersenandung, dan bertanya kepadanya, bagaimana, apakah Anda mendapatkannya? Tidak, Tanaka Koichi menggelengkan kepalanya dengan sedih, dan berkata, Ketua telah meresepkan harga yang sangat tinggi untuk remunerasi. Saya berharap untuk mengundang dokter terkenal dari Pusat Medis Nasional ke Jepang untuk merawat wanita muda itu. Tetapi mereka tidak mau menerimanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Pada hari Nanako Ito terluka, dia menonton dari samping. Dia tahu bahwa Nanako Ito terluka parah, yang jauh melampaui tingkat pengobatan-pengobatan Tiongkok dan Barat saat ini. Oleh karena itu, apakah itu pengobatan Barat top saat ini atau pengobatan tradisional Tiongkok, tidak mungkin menyembuhkannya dengan baik. Mungkin, satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya adalah dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Ye Chen ingat bahwa dia akan segera pergi ke Jepang, bertanya-tanya apakah dia bisa pergi ke Kyoto kali ini untuk bertemu Nanako Ito. Jika ada kesempatan, saya harus menemuinya, setidaknya untuk menyembuhkan lukanya. Saat ini, Ye Chen sedang tidak ingin melanjutkan tawar-menawar dengan Koichi Tanaka dan pacarnya. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, Oke, aku tidak akan melanjutkan masalah ini, kalian berdua harus segera pergi, Tian. Zhong Hao buru-buru membungkuk kepada Ye Chen seolah-olah dia telah menerima amnesti, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, ayo pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia menarik wanita di sampingnya dan melarikan diri dengan cepat. Ye Chen menghela nafas dengan ekspresi yang sedikit melankolis, berbalik dan membeli beberapa barang Hermes kecil dari konter sebagai barang distribusi. Setelah mengalokasikan 500.000 yuan, dia langsung menggesek kartunya untuk membayar tagihan, dan pergi ke ruang VIP dengan membawa banyak kotak hadiah Hermes. Ketika Ye Chen tiba di ruang VIP, Dong Ruolin sudah tiba. Ketika dia melihat Ye Chen datang dengan sesuatu dari Hermes, dia berkata dengan sedikit cemburu, aku berkata mengapa aku tidak melihatmu sejak aku datang ke sini, jadi aku pergi berbelanja di Hermes, apakah kamu akan membeli hadiah untuk Curan? Sudah. Ye Chen mengangguk secara alami, setelah akhirnya datang ke kota besar Yanjing, tentu saja aku harus membeli beberapa oleh-oleh untuk istriku. Dong Ruolin melengkungkan bibirnya dan berkata, Ye Chen, aku menemukan bahwa kamu cukup bersembunyi. Serius, untuk selebritas sebesar Gu Qiuyi, foto bertanda tangan apapun dapat dijual seharga ribuan dolar di situs web bekas, dan Anda sudah mengenalnya sejak kecil. Tetapi Anda belum pernah mendengarnya. Chen berkata dengan ringan. Bagaimana saya bisa menggunakan orang lain sebagai modal untuk pamer? Bukankah itu akan mengecewakan kebaikan orang lain kepada saya? Dong Ruolin mengangguk ringan. Itu yang saya katakan. Setelah itu, dia merasa sedikit gosip bertanya, apakah Curan tahu bahwa kalian berdua sudah saling kenal sejak kecil? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja saya tidak tahu. Saya tidak ingin memberitahu siapapun. Tetapi saya tidak berharap untuk dilihat olehmu di Houhai kemarin. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu. Dong Ruolin berkata dengan gembira, dengan cara ini, aku benar-benar tahu rahasia tentangmu yang bahkan Curan tidak tahu. Apakah ini berarti hubungan kita telah mengambil langkah maju?
Ye Chen berkata tanpa daya, "Apa yang kamu pikirkan? Kamu kebetulan." Dong Ruolin mendengus pelan. "Apakah itu kebetulan atau tidak? Aku tahu satu rahasia lagi tentangmu daripada curan." Saat dia mengatakan itu, dia menatap mata Ye Chen dan bertanya, "Hei Ye Chen, berapa banyak rahasia yang kamu miliki? Aku merasa kamu misterius. Seolah-olah kamu tidak bisa melihat dirimu sama sekali. Tidak ingin dia ada di sini untuk menjawab pertanyaan semacam ini." Dia menggoda dengan cerdik, "Apalagi yang tidak bisa dilihat sama sekali. Ketika kami pergi ke sumber air panas bersama, saya mengenakan celana renang. Saya membiarkan Anda membaca semua yang harus dilihat. Anda tidak bisa membiarkan saya melihat apa yang telah Anda lakukan." Dong Ruolin tiba-tiba tersipu dalam benaknya. Bayangan sosok Ye Chen yang kuat dan sempurna ketika dia berada di hotel pemandian air panas dengan mengenakan celana renang tiba-tiba muncul, dan rusa tidak bisa menahan diri untuk melompat liar di dalam hatinya. Meskipun dia tersipu, dia masih berkata dengan malu-malu dengan suara rendah, "Mengapa kamu tidak membiarkan aku melihat sisanya?" Ye Chen berkata dengan canggung, "Apakah kamu masih harus bertanya mengapa? Kami adalah teman, kamu adalah milik istriku, sahabat, jadi tentu saja aku tidak bisa menunjukkan sisanya." Dong Ruolin menundukkan kepalanya dan berbisik pelan, "Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Ketika aku terluka, seharusnya aku tidak menunjukkannya padamu. Bukankah aku membiarkanmu melihat tempat itu? Bukankah aku membiarkanmu menyentuh tempat yang tidak boleh disentuh?" Ye Chen berseru, "Itu dua hal yang berbeda. Aku ada di sana untuk menyelamatkanmu, bukan untuk mendudukimu. Itu murah." Dong Ruolin cemberut, memutar matanya ke arah Ye Chen, dan berkata, "Siapa yang tahu jika kamu mencoba memanfaatkannya, mungkin kamu menyelamatkan orang dan memanfaatkannya, kombinasi keduanya." Saat dia berbicara, dia bergegas serius berkata, "Sebenarnya, saya tidak peduli membiarkan Anda mengambil keuntungan. Bahkan jika saya membiarkan Anda mengambil lebih banyak keuntungan, saya bersedia." Bersambung.